di sini yang terlihat itu kecil ya gunungnya, tapi di dalamnya itu berakar dan membesar gitu. Ternyata di sini tuh tentang kasus kekerasan dan itu relate banget sama apa yang sering aku teman-teman yang kemudian mengalami malah dijudgmental oleh lingkungannya gitu. Kamunya sih kecentilan, makanya jadi anak jangan centil. Karena memang pembahasannya juga latar belakangnya tentang pesantren, kemudian ini juga isunya tentang perempuan tuh ada di sini. Dan aku agak kaget juga pas awal-awal cerita, aku pernah ngalamin cerita, terus keadilan yang kamu inginkan itu yang seperti apa? Sahabat Rama, kembali lagi di podcast Rama bersama aku Encop dan seperti biasa aku nggak sendirian ya, aku ditemenin sama Bu Asi. Halo, ketemu saya lagi. Dan spesial di podcast kali ini kita kedatangan tamu wajah-wajah baru, ada tamu keren. Iya, ada Gladys dari dari Duta Anak dan Kak Ayu Ningsi dari Literasi Senja. Halo. Ini Duta Anak dari mana ya? Ini Duta Anak dari Kota Cirebon. Oke. Kali ini kita mau ngobrolin apa sih guys? Apa sih gitu? Kita mau ngobrolin buku ini ya, buku Pesantren Seksualitas dan Kekerasan Seksual. Tapi enggak seluruhnya kita bahas sih, gitu. Tapi sebelum kita bahas buku ini lebih lanjut, mungkin aku mau minta sedikit cerita ya dari Kak Ningsi dan Gladys nih mengenai, maaf ya, panggilannya nggak apa-apa kan? Iya, karena kan ini masih muda banget gitu jadi ya. Iya. Bilang ke Gladys muda, berarti aku bikin jangan bahas umur dong. Iya. Jadi nggak boleh. Bisa ceritain sedikit mungkin teman-teman sahabat Rama di rumah kan belum tahu juga ya, mungkin ada yang belum tahu mengenai apa sih Duta Anak tuh apa sih, kegiatannya apa, terus Literasi Senja tuh apa, kayak gitu. Bisa diceritain dari Kak Yuningsi dulu. Oke. Hai semuanya, aku Ayuning dari komunitas Literasi Senja. Kalau misalkan ditanya tadi Literasi Senja itu apa sih? Literasi Senja itu komunitas baca yang ada di wilayah Kota Cirebon. Dia itu punya dua fokus. Yang pertama di pendidikan alternatif dan ekonomi kreatif. Dan sasarannya juga untuk anak-anak muda, anak-anak remaja dari usia SMA sampai kuliah kayak gitu. Keren banget tuh. Kegiatan rutinannya apa biasanya? Untuk kegiatan rutinan di komunitas Literasi Senja, kalau mingguan ada ngaji buku, kalau bulanan ada aku dan buku dan juga review buku. Kalau tahunannya ada Caruban Literasi Festival. Keren banget ya, aduh masih muda tapi masih semangat gitu untuk baca buku dan masih konsisten. Sangat terus. Kalau dari Duta Anak gimana? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gladys Bandio. Saya dari Duta Anak Kota Cirebon. Jadi di sini tuh kita itu dari Forum Anak Kota Cirebon yang dimana fokus kita itu menjadi peran pelopor dan pelapor. Yang dimana pelopor itu mempelopori kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak. Kalau pelopor itu kita melapori isu-isu anak yang sedang terjadi seperti itu, entah itu kekerasan anak, juga kekerasan seksual pada anak dan lain-lain sebagainya. Pokoknya terkait isu-isu anak yang marak terjadi, bullying ya contohnya seperti itu. Dan juga kegiatan rutinannya sih sebenarnya kita nggak ada kegiatan rutinan, tapi kita ada kegiatan-kegiatan yang dimana berfokuskan pada anak-anak gitu. Karena kan emang di sini kan duta ya, fokusnya tuh Duta Anak gitu. Jadi kita fokusnya tuh kepada anak-anak gitu. Entah itu dalam memenuhi hak-haknya dan juga dalam memberikan atau menjabatani suara anak kepada tingkat-tingkat pemerintah, gitu. Entah itu daerah, provinsi dan lain sebagainya gitu. Pelopor dan pelapor, keren banget ya Bu. Banget ya, iya. Tamu podcast kita tuh spesial banget gitu tuh, seneng banget gitu tuh orang-orang muda gitu tuh yang punya kepekaan, punya kepedulian terhadap sesama orang muda gitu tuh, dengan isu yang berbeda. Ada isu soal literasi yang mungkin ya kita semua sebagai generasi yang mungkin muda juga banyak sekali hasil riset yang bilang kalau literasi
Indonesia itu sangat rendah gitu. Iya, Gitu. iya. Minat baca Ini buku. ternyata ada orang muda juga melakukan pergerakan Iya. tentang literasi, keren banget. Dan ada konsisten banget. orang muda lagi, ini lebih muda gitu, yang jadi duta anak SMA. sebagai mungkin ya menjadi teman juga melaporkan tentang kasus-kasus ya kekerasan terhadap anak gitu dan kekerasan seksual gitu dan pas banget gitu mampir di podcast kita ini nih, di podcastnya Umar Rama nih, yang kebetulan Umar Rama kan salah satu isunya tentang apa sih pencegahan kekerasan seksual gitu tuh, dan melakukan edukasi itu juga tentang pencegahan, baik itu di sekolah, di kampus, dan juga di pesantren gitu. Jadi sangat berkesan banget, keren banget. Nanti mungkin kita bisa tanya-tanya lebih lanjut nih. Iya. Tapi tenang aja ya, kalian juga bisa tanya ke Bu Asih. Enggak lah, kita bisa dari aja Oke, kita kembali ke buku ya. Oke, jadi aku dengar-dengar ini juga sempat didiskusiin kalian kan di acara kemarin pas di Buntut itu. Pas Hari Kartini ya kalau nggak salah. Iya, perayaan Hari Kartini. Iya. Gimana? Apa yang maksudnya ada hal menarik apa sih, atau pas diskusin buku ini aku gelisah ya, atau ada yang klik apa gitu, bisa diceritain nggak? Oke. Untuk kenapa ngambil buku ini, karena memang kan awalnya aku itu pengen ngambil buku yang ini loh, yang biru, yang biru untuk dibahas. Dipegang aja boleh kok. Oh boleh, iya, nggak bayar, kalau bayar tenang. Enggak, awalnya aku pengen bawa buku ini, bahaya laten kekerasan seksual di pesantren, karena memang kita kan acara CLF yang ketiga itu, CLF roadshow ketiga, maksudnya roadshow yang ketiga, aku pengen bawa buku ini ke pesantren karena kebetulan momennya juga pas terkait dengan kolaborasi sama acara Hari Kartini juga. Kita pengen ngebawa isu ini tuh sangat pas dibawa ke Buntut karena memang pembahasannya juga latar belakangnya tentang pesantren. Kemudian ini juga isunya tentang perempuan tuh ada di sini, dan kan perempuan yang selalu jadi objek dalam buku ini. Aku rasa buku ini cocok banget untuk dibahas sama teman-teman yang di sana kayak gitu, dan ketemulah sama Gladys. Pasnya tuh yang bikin aku wow, kok bisa ketemu sama duta anak, dan kebetulan aku bawa dua buku ini di sana gitu kan. Terus ketemu sama dia, bahkan kita banyak cerita tentang contoh-contoh kekerasan seksual yang bikin aku lebih kaget lagi. Mungkin nanti bakalan diceritain ya sama Gladys kayak gitu. Itu mungkin. Ya. Untuk ceritanya mungkin sama ya, dari buku ini gitu kan. Di sini juga maaf ya, Nggak apa-apa. di sini tuh aku awalnya dari cover itu udah bingung kok bisa gitu gitu. Pas baca ke belakangnya ternyata ada maksud lain gitu. Filosofinya gitu kan. Di sini yang terlihat itu kecil ya gunungnya, tapi di dalamnya itu berakar dan membesar gitu. Ternyata di sini tuh tentang kasus kekerasan, dan itu relate banget sama apa yang sering aku tanganin gitu kan. Banyak banget di lingkungan sekitar gitu ya, tentang kekerasan seksual yang dimana mereka tuh hanya melihatnya kayak oh ya udah nih dampaknya segini gitu. Iya, kelihatannya tuh segitu, tapi nggak sadar bahwasannya tuh banyak dampaknya, apalagi ke mental ya, mental si korban gitu. Dan itu tuh jarang diketahui oleh masyarakat. Makanya kenapa waktu ketemu Teh Ayu, aku langsung oh ini bukunya relate banget nih sama yang sering aku tangani gitu, sama sering aku jumpain gitu kan, kasus-kasus tentang kekerasan gitu. Dan apalagi di sini tuh yang bikin aku kesalnya itu adalah lingkungan sekitar itu yang terlalu judgmental gitu, yang dimana kalau misalnya kita lihat ya, kekerasan seksual pasti ngerasanya oh perempuannya yang ganjeng nih, perempuannya yang salah nih gitu kan, padahal aku belum tahu siapa yang salah di situ gitu kan. Apakah emang perempuan yang ganjeng atau memang dia sebenarnya korban gitu. Maka dari itu tuh di sini tuh lingkungan masyarakat itu terlalu judgmental, apalagi di sini masyarakat itu apalagi yang bisa dikatakan yang daerah pinggiran ya, itu tuh ngerasa dikucilkan si korban itu, terus akhirnya malah yang harusnya mendapatkan semangat support gitu malah dikucilkan gitu. Makanya akhirnya membuat mental si korban itu tambah ngedown. Itu yang membuat aku kadang miris gitu sebagai perempuan, apalagi sebagai anak melihat tragedi-tragedi seperti itu di lingkungan semasyarakat. Anak melihat anak mengalami kekerasan. Makanya aku merasa aduh ya Allah gitu. Aku sebagai anak juga, dan juga dia sebagai korban juga, dan anak-anak juga gitu.
Aduh, itu banyak banget ya, maksudnya kita banyak menemukan kasus dan seringnya itu malah menyalahkan korban. Jadi sering banget kan, itu apa sih Bu sampai maksudnya apa karena kurangnya pemahaman mengenai kekerasan seksual atau karena emang kita dikonstruk untuk selalu menyalahkan perempuan atau karena apa sih selalu misalkan ada kasus kekerasan seksual pasti yang disalahkan perempuan. Kayak gitu terus bolak-balik padahal sering banget kan kayak misalkan ada sosialisasi mengenai kekerasan seksual bahwa perempuan itu nggak salah apa kayak gitu, tapi balik lagi misalkan ada kasus pasti yang salahin perempuan. Iya. Ini sebenarnya yang apa ya, kenapa disebut bahaya laten gitu, kenapa disebut kekerasan seksual itu satu isu yang disebut sebagai bahaya laten karena sepertinya nggak berkesudahan gitu tuh, terus aja tiap hari gitu, seperti yang kemudian juga dilakukan oleh Marama kan melakukan riset media tiap minggu itu kan kasusnya banyak banget tuh tiap minggu, sebenarnya tuh kejadiannya bisa jadi tiap detik gitu tuh, tiap detik. Nah ini kenapa kemudian selalu korbannya itu adalah yang disalahkan itu perempuan. Misalnya teman-teman mungkin tadi Encem udah sempat keluar kata konstruksi gitu, itu kan satu dilekatkan gitu tuh, perempuan misalnya tadi kan perempuannya dianggap ganjen atau diganjenkan oleh orang, maksudnya ya gitu tuh, atau diganjenkan gitu tuh, perempuan centil atau sengaja dicentilkan oleh orang gitu. Kata itu dimunculkan untuk menyudutkan atau memanipulatif seolah-olah perempuannya yang salah. Gitu kan, itu kan dilekatkan gitu. Perempuan itu centil gitu tuh, ganjen kayak gitu tuh, itu kan dilekatkan terus-terusan dan cukup lama ya gitu tuh, cukup lama, apalagi anak-anak nih, kalau misalnya kasusnya anak-anak yang misalnya tadi Gladys cerita ada teman-teman yang kemudian mengalami malah dijudgmental oleh lingkungannya gitu tuh, kamunya sih kecentilan makanya jadi anak jangan centil gitu tuh, jadi ini. Nah padahal tanpa mau mendengarkan gitu tuh, mendengarkan cerita yang sebenarnya apa yang dirasakan oleh si anak gitu kan, udah dia jadi korban, udah dia mengalami kekerasan seksual, lalu dia dijudge dua kali enggak? Dua kali mengalami kekerasan seksual, 3 kali dia dikucilkan lingkungannya, berapa lapisan dia mengalami kekerasan. Nah, tetapi persoalan tentang kekerasan seksual ini kalau itu kan sesuatu yang dianggap tabu, ya kan, sesuatu yang ditabukan. Tetapi itu sebenarnya itu menjadi sesuatu yang kita lihat dibicarakan di banyak ruang-ruang publik gitu, atau bahkan guyonan-guyonan gitu tuh, misalnya gitu tuh. Nah ini yang kemudian salah memahami ketika dengar kekerasan seksual gitu tuh, atau ada sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual seolah-olah jangan ikut, itu ngomongin sesuatu yang negatif gitu tuh, enggak. Nah itu yang kemudian salah memahami. Dan ini ya, jadi di seksualitas itu kan membahas semuanya gitu. Ada 3 hal yang sebenarnya kelewat nih di dalam seksualitas itu, juga ngomongin soal seks, seksual, kesehatan reproduksi dan seksualitas itu sendiri, dan juga soal gender gitu di dalamnya. Jadi banyak sekali. Nah seksualitas itu membahas semuanya gitu tuh, membahas bagaimana kita berelasi, bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu tuh, itu seksualitas gitu tuh. Sayangnya pemahaman yang salah dikonsumsi orang masyarakat kita, dan itu kan terus-terusan. Nah ini tadi gitu tuh, balik lagi gitu tuh, dikonstruksi cukup lama, akhirnya menganggap bahwa seolah-olah perempuannya yang salah. Ya, perempuan tuh harus nurut, harus diem, harus lemah lembut gitu tuh, nggak boleh ngelawan, kalau nggak boleh petakilan kayak gitu tuh. Nah kalau dia yang petakilan nggak salahnya kamu, kamunya sih yang narik-narik, udah bukan gitu tuh, bukan salah. Kalau si pelakunya nggak melakukan kejadian, nggak kejadian lah, enggak lah, ya kan, kira-kira begitu. Tapi lekatan-lekatan faktor tadi, konstruksi budaya yang cukup lama gitu tuh, dan masyarakat menganggap bahwa itu yang benar itu begitu, gitu tuh. Yang benar itu tadi yang dilekatkan tradisi-tradisi itu. Padahal kalau kita nggak melekatkan itu, kita nggak bakalan jadi blaming victim, jadi menyalahkan diri sendiri. Oh iya, ini salah saya. Begitu menderitanya orang yang mengalami, udah dia mengalami, tidak ada ruang buat dia bercerita, malah dihakimi, malah dikucilkan, ya kan, malah distigma, malah dikeluarkan dari sekolahnya. Depresi nggak?
Kenapa kemudian mungkin teman-teman lihat ada beberapa kasus orang muda yang melakukan bunuh diri? Salah satu faktor yang melatar belakangnya adalah dia sebenarnya mengalami kekerasan seksual atau kekerasan dalam pacaran karena tidak ada ruang untuk bercerita. Dia takut bercerita sama orang tua nanti dianggap menjadi anak yang tidak baik, anak yang nakal, anak yang akhirnya dia memendam sendiri. Mungkin ya gitu tuh. Makanya Sobat Rama bersyukur ada Duta Anak nih, dan Duta Anak Kota Cirebon, ada teman-teman literasi senja yang juga melakukan diskusi, melakukan perannya sebisa mungkin gitu bagi teman-teman sebayanya gitu tuh. Semoga itu bisa menjadi ruang-ruang bagi teman-teman muda atau orang-orang muda gitu tuh di Cirebon atau dimanapun, terutama khususnya yang ada di Cirebon ya, ketika kemudian mengalami kekerasan, baik itu di kekerasan seksual, kalau misalnya kekerasan seksual karena pacarnya dipaksa sama pacarnya suruh buka baju, atau misalnya suruh papap yang sebenarnya tidak diinginkan gitu tuh, teman-teman bisa mulai belajar bilang nggak mau kayak gitu. Mungkin itu sih ada banyak faktor lapisan tadi, konstruksi budaya, belum lagi tradisi harus nurut, harus apa kayak gitu tuh. Tapi teman-teman, nurut tetap boleh, tapi ketika kata nurut itu kemudian kita melihat orang yang mau kita nuruti ternyata ada gelagat yang mencurigakan dan itu manipulatif, teman-teman harus mulai bilang nggak mau, ini kayaknya nggak baik-baik saja. Itu harus mulai gitu tuh. Kita boleh nurut dalam konteks apa, tapi ketika nurut itu kelihatannya sudah menjurus ke sesuatu yang membahayakan diri kita gitu tuh, mulai deh teman-teman mulai bilang nggak mau atau speak up, cari pertolongan-pertolongan yang teman-teman mungkin bisa diakses gitu. Berat ya. Lapisannya cukup nafas dulu gitu sih gitu tuh. Dan dari Bunda juga ya tadi tuh disinggung juga masalah tentang peran orang tua gitu ya. Saya jujur setuju banget Bunda. Gimana? Karena dimana anak-anak tuh adalah ada yang namanya fase berkembang gitu, pubertas gitu ya. Masa-masa kita tuh mencari jati diri, apalagi umur aku ya Bunda ya. Itu pasti tuh kita tuh sedang mencari jati diri, siapa sih kita dan gimana sih kita harus bertindak apa, kita harus bagaimana itu. Dan itu tuh penting banget peran orang tua di belakang gitu, yang mendorong kita untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Sedangkan di sini tuh banyak orang tua yang belum paham Bunda akan hal tersebut gitu kan. Bahwasannya akhirnya anak-anak yang harusnya didorong, harusnya dikasih pengayoman, akhirnya mereka nggak tahu, akhirnya mereka melakukanlah hal-hal di luar kendali mereka seperti itu. Dan itu juga marak terjadi Bunda. Akhirnya banyaklah anak-anak usia muda yang harusnya fokus pada pendidikan, akhirnya mereka tuh mencari kesenangan karena itu peran orang tua yang tidak lengkap gitu Bunda. Makanya. Nah, terus kalau dari aku tadi ngomongin nurut ya, ngomongin nurut, terus juga setelah baca buku ini ada istilah, karena memang background pesantren juga, ada istilah sami nawa atau gitu tuh. Nah, konsep itu tuh kayak oh iya, di pesantren karena memang kita adalah santri gitu kan, posisinya adalah santri kan. Kalau misalkan kemarin ngobrol tuh ada apa namanya, kalau ini tuh segitiga apa gitu tuh. Nah, itu tuh kita santri kan posisinya ada di paling bawah. Relasi kuasa. Ya, relasi kuasanya kita ada di paling bawah. Sedangkan segala apapun aturan atau apapun kita harus nurut sama yang di atas. Yang di atas tuh ada posisinya kiai, ustadz dan lain-lain, guru, dosen, iya gitu tuh. Kalau misalkan kita di bawah terus dan kita nggak punya backingan siapapun, backingan apapun untuk membicarakan hal yang kita rasakan, kita tuh nggak bisa. Dan tapi karena terhalang istilah sami nawa atau nah tuh jadinya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Apalagi kalau misalkan di pesantren yang ngebahas kayak ginian, kayak duh kayaknya nggak enak deh, duh kayaknya agak berat deh, kayak gini ngomong ke kiai, laporan gitu tuh, ngomong ke Umi misalkan, Umi kayaknya aku ada agak nggak enak sama ustadz yang ini, kayaknya nggak enak karena kehalang. Ya udah, kamu apapun perintah dari ustadz, apapun perintah dari kiai ya harus nurut
tanpa ada tadi kita harus nurut dalam apa dulu. Soalnya di konsep pesantren Nggak kan yang langsung penting- ditelan mentah-mentah gitu ya. Iya, soalnya kan konsep di pesantren ya udah sami'na wa ta'na aja. Maksudnya belum banyak pemahaman tentang sami'na wa ta'na yang mana dulu kayak gitu. Dalam konteks apa? Iya, dalam konteks apa dulu kayak gitu. Nah, itu mungkin gimana sih Bu untuk menanggapi sami'na wa ta'na terutama di wilayah pesantren kayak Iya. gitu. Sebenarnya konsep samina wa ta'na itu bukan hanya di pesantren ya, Iya. dan mungkin juga teman-teman juga tahu lah konsep ini kan bisa di mana-mana gitu Iya. tuh. Bisa di sekolah, bisa di kampus, bisa dimanapun itu sama, bahkan di dalam institut keluarga gitu yang kecil gitu itu juga sama gitu, itu harus nurut gitu. Kalau apalagi misalnya kalau di pendidikan nanti nggak dapat barokah gitu. Iya, Tapi betul. makanya gitu perlu kemudian bukan mengurai kembali gitu tuh makna nurut itu apa gitu tuh. Ya. Makna nurut itu apa gitu tuh. Nurut itu dalam konteks apa gitu. Kalau itu sesuatu yang baik, kalau misalnya sesuatu itu yang kemudian tidak melahirkan kemudorotan gitu tuh, atau kerusakan itu tadi gitu tuh. Misalnya ternyata saya disuruh ke kantornya, tapi di kantornya ternyata saya disuruh mijitin, tapi pas mijitin apa sih ada sesuatu yang saya merasa nggak nyaman kayak gitu tuh. Nah ini kemudian perlu dimaknai ulang. Saya berarti gimana gitu tuh. Ini yang kemudian dimaknai ulang itu maksudnya dimaknai tadi ketika nurut, kita boleh nurut, kita boleh manut ketika itu baik. Oke, gitu. Tapi ketika itu sudah mengarah tadi kepada manipulatif, gitu tuh, sebagai alat kuasa, gitu. Alat kuasa karena relasinya sudah tidak kuasa, gitu. Alat kuasa karena relasinya sudah tidak setara itu, teman-teman harus mulai berani lah, gitu tuh. Mungkin lewat podcast ini ya saya juga belajar mengingatkan diri dan juga ke teman-teman untuk tadi gitu, berani kemudian untuk bilang tidak atau nggak mau. Makna sami'na wa ta'na harus mulai digeser pada sesuatu. Kalau itu mengarah kepada kemudorotan, teman-teman boleh bilang tidak. Saya yakin kalau itu melahirkan kemudorotan itu tidak, itu bagus gitu, karena menyelamatkan nyawa dia, maksudnya nyawa tuh mental dia gitu tuh. Ketika tadi dampak ketika orang yang mengalami kekerasan seksual itu jangan dilihat cuma ditowel aja misalnya, cuma dibilang bohai aja gitu tuh, kan enggak gitu, tapi itu nempel loh. Ketika tadi Gladys bilang, kan teman-teman suka bilang kan dampaknya cuma segitu doang, padahal dampak kekerasan seksual itu akan terus teringat, karena apa yang pernah dialami, apalagi kekerasan seksual ketika di waktu anak-anak itu kan nempel di tubuh, kerekam. Iya. Nah, itu bagaimana gitu tuh. Nanti bisa misalnya di usia yang sudah dewasa dia bisa ke-trigger karena sesuatu, karena melihat warna baju orang, melihat orang yang wajahnya mirip, mendengar orang suaranya, mencium bau parfumnya, itu bisa men-trigger, dan itu menghambat proses tumbuh juga emosional kita, mengganggu emosional kita. Jadi emosional kita tadi bisa cemas, ya kan? Kecemasan yang berlebihan, saya sih kenapa saya cemas, atau tiba-tiba kenapa saya tuh kurang pede sama tubuh saya, gitu tuh. Ternyata ada pengalaman-pengalaman yang mungkin tadi mengalami bullying waktu masih di sekolah SD, atau mengalami pelecehan kekerasan seksual yang bentuknya pelecehan, misalnya dipegang payudaranya, atau misalnya dia dibully, misalnya badannya rata gitu tuh, nggak punya payudara gitu tuh, itu kan kekerasan seksual ya gitu. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya pemerkosaan, jadi kekerasan seksual itu ada pelecehan gitu tuh, yang pelecehan itu ada yang verbal, ada juga yang fisik. Yang fisik tadi yang toel-toel gitu tuh, meraba-raba, atau juga pemaksaan, misalnya ketika teman-teman muda gini lagi punya pacar gitu tuh, up dong, up gitu tuh, misalnya pap dong, pap misalnya, pap nggak pakai baju misalnya, atau apapun gitu tuh. Nah itu misalnya kalau nggak mau, misalnya kalau nggak mau aku putusin, atau misalnya kalau nggak mau aku sebarin video kamu yang kemarin. Nah itu juga kekerasan seksual gitu tuh. Kan kadang-kadang si perempuan itu nggak mau kan, takut kan, relasinya udah nggak setara nih, laki-laki dan si perempuan gitu tuh. Ketakutan itu kemudian dimanfaatkan
Nah kan di laki-laki ada istilah yang disebut dengan, jadi kekerasan itu ada dua akarnya, tadi soal relasi kuasa, relasi kuasa antara fisik dan relasi kuasa pengetahuan tadi. Lekatan-lekatan yang sudah ditempelkan di laki-laki gitu tuh, kadang-kadang ini seringkali dimanfaatkan untuk menguasai lawan yang merasa dilihat lebih rendah atau lebih tidak kuasa. Dua. Yang kedua adalah cara berpikir yang patriarki. Nah, cara berpikir patriarki itu merasa bahwa semuanya itu serba laki-laki gitu, serba berbau laki-laki. Nah, itu dua akar ini yang tadi relasi kuasa ada dua, ya gitu ya. Jadi kurang lebih ada 3 hal ini yang kemudian ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang merasa dia punya privilege, punya kuasa untuk memanipulasi pasangannya. Karena takut diputusin, karena takut nanti videonya disebar, nanti gimana? Nah itu seringkali, nah itu digunakan. Nah kalau sudah begini, teman-teman harus mulai sadar nih, teman-teman muda gitu. Ini sepertinya tidak baik-baik saja nih. Gitu loh. Mulailah teman-teman, kalau ini sudah tidak baik-baik saja, wah, saya harus bagaimana? Harus bilang, oke, stop sampai di sini, gue tidak mau lanjutin hubungan ya, kayak gitu loh. Harus berani ya, harus berani. Harus berani, jangan takut gitu, jangan takut. Ya, bener banget sih, kayak mulai ngomong enggak aja itu kita harus mulai belajar dari sekarang. Karena kan dari dulu effort banget kan. Effort banget, nggak pernah diajarin untuk bilang tidak mau. Untuk nolak itu. Dari kecil coba kita pernah nggak diajarin itu sama orang tua? Mungkin orang tua kita juga nggak tahu ya, karena yang mereka tahu dari orang tua sebelumnya kan yang dilihatnya cuma gitu tuh. Itu sih. Dan juga tadi ya Bunda ya, tadi Bunda singgung juga gitu, kalau misalkan dari kecil gitu sudah mendapatkan hal tersebut, anak-anak ya khususnya pasti akan terbawa sampai dewasa gitu. Dan juga di sini tuh pernah terjadi di salah satu sekolah ya, yang dimana dia tuh terjadi pelecehan terhadap gurunya gitu ya. Pelecehan, dia tuh cerita kepada guru BK yang dimana memang itu udah konseling ya, emang udah ranahnya gitu. Namun malah disebarluaskan oleh gurunya gitu. Jadi akhirnya membuat anak itu ngerasa, aduh, gurunya aja disebarluaskan gitu. Jadi saya tuh harus bercerita kepada siapa gitu. Akhirnya makanya anak-anak itu bingung, dia tuh akhirnya dipendam, yang dimana kalau misalnya hal tersebut selalu dipendam itu akan menjadi sebuah traumatik yang berkepanjangan gitu, sampai dewasa gitu. Makanya di sini tuh jujur jarang sekali ditemui ya sekolah-sekolah yang peduli terhadap isu-isu tersebut gitu. Maka dari itu di sini jarang sekali ya, maka itu tuh di sini adanya saya sebagai duta anak itu membuat ruang gitu, juga rumah ramah yang membuat ruang kepada teman-teman nih di luar sana yang sulit untuk bercerita atau bingung bercerita kepada siapa. Kalau orang tua takut dimarahin atau bagaimana ya, di temen takutnya dibocorin seperti itu ya, disebarluaskan, atau enggak ke guru yang takutnya malah disebarluaskan juga kepada guru-guru yang lain gitu kan. Maka dari itu disinilah kita ada gitu sebagai duta anak atau forum anak kota Cirebon, dan juga tim Umah Ramah yang siap menerima curhatan kalian semua teman-teman. Jadi teman bersama lah gitu. Ini penting banget ketika ada siapapun ya orang yang datang ke Umah Ramah itu, kita penting menjaga kerahasiaannya gitu. Karena satu hal yang paling penting adalah menjadi teman bercerita. Teman bercerita itu kan nggak mudah gitu tuh. Dan salah satu etika gitu tuh, etika yang kemudian harus kita pegang adalah menjaga kerahasiaan dari setiap apa yang diceritakan oleh orang yang datang ke Umah Ramah gitu. Jadi Umah Ramah itu harapan kita gitu, mimpi kita itu bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa aja untuk bercerita dan bisa saling menguatkan dalam konteks membangun mental yang lebih sehat, lebih bahagia lah gitu tuh dari segala peristiwa tadi gitu. Karena dampak tadi ya gitu, pengalaman dia sudah bercerita, jadi dia pendem, malah jadi dampaknya ya sampai dewasa ketika dipendam terus, dan kecemasan, stres yang berlebihan itu dampaknya bisa ke kecemasan gitu, sampai depresi. Mungkin
di titik akhirnya ya misalnya burnout dan bunuh diri gitu ya, mungkin yang itu jangan sampai lah. Semoga sobat muda, sobat ramah gitu tuh tidak mengalami fase-fase yang fase-fase kritis gitu, fase-fase kritis itu gitu tuh. Makanya tadi gitu kalau di rumah gitu tuh kadang-kadang kan tadi nggak bisa bercerita sama orang rumah ataupun karena menganggap bahwa ini sesuatu yang sensitif, dianggap tabu gitu tuh. Kalau ngomongin orang tua juga penting ya, menjadi orang tua bukan di zaman sekarang tuh ya kita harus terus belajar, terus mengupdate gitu tuh. Mungkin saya sepil lah gitu tuh yang di salah satu film di Ngeri-Ngeri Sedap itu ada satu nilai gitu, nilai yang bagus banget buat kita semua. Mungkin kita orang muda yang akan menjadi tua juga dan akan menjadi orang tua mungkin banyak hasilnya akan menjadi tua, orang muda yang akan menjadi tua itu juga ada satu pembelajaran gitu penting bahwa menjadi orang tua itu nggak ada berhentinya belajar gitu tuh. Jadi mengupdate pembelajaran, pengetahuan tadi sehingga anak tidak merasa boring lalu kemudian mencari di luar gitu tuh. Termasuk mulai mengupdate pengetahuan tentang pendidikan seksualitas gitu tuh. Itu penting gitu tuh, karena itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu tuh. Yang akan kita lalui, seksualitas itu sesuatu yang kita alami, kita lakukan dari kita sejak lahir sampai kita mati gitu tuh, berkaitan terus-menerus gitu. Bukan hanya tentang hubungan seksual sekalian, bukan, tapi bagaimana kita berelasi yang sehat dan tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan. Karena taunya dari mana lagi maksudnya tuh. Kalau misalkan nggak dibicarakan mulai dari sekarang mau kapan lagi kayak gitu. Sedih ya sebenarnya, sedih ya. Nggak dibicarakan tapi nggak dibicarakan dan dibicarakan juga sebenarnya si Cok gitu tuh kayak gitu. Tabu tapi dianggap tabu tapi enggak kayak gitu, karena sering banget kan jadi bahan candaan tadi warung-warung atau sama teman kayak gitu. Tapi misalkan kita lagi ngomong untuk pengetahuan malah ditabukan. Itu kan agak enggak ini juga ya. Agak lucu gitu tuh. Atau mungkin orang akan bilang itu ngapain sih ngomongin kayak gitu terus, tapi ya kita akan terus ngomongin itu terus karena ya memang ini apa ya harus terus dibicarakan gitu tuh. Karena kasusnya tidak pernah berhenti ya. Tidak pernah berhenti gitu. Selalu berputar gitu. Dan Sobat Rama kan mungkin juga sering melihat kasus di berita-berita gitu tuh. Yang pelakunya itu bukan orang yang jauh gitu tuh, orang dekat kita, orang yang sangat dekat dengan kita gitu tuh. Lalu tadi kita gitu tuh dengan segala konstruksi tadi gitu dari yang harus nurut, nggak boleh melawan, sama orang tua harus nurut, yang dalam artian orang tua itu bukan hanya ayah dan ibu, orang yang lebih tua tadi gitu tuh. Konstruksi nurut juga dilabelkan pada pasangan, pada misalnya teman dekat kita gitu tuh, lalu kita tidak bisa apa-apa. Ini juga menjadi satu faktor yang terus-terusan. Nah ini yang harus dirubah gitu tuh. Karena sekarang adalah era-era globalisasi ya Bunda ya. Jadi semua informasi itu cepat diserap. Bahkan itu banyak banget anak-anak yang masih di bawah umur udah paham akan hal-hal berbau seperti itu. Gitu. Akhirnya membuat anak-anak tuh berpikirnya ternyata kayak gitu tuh lumrah terjadi gitu. Padahal kan enggak, sesuai dengan umurnya masing-masing. Tapi sedini mungkin kita harus tahu agar tidak terjadi agar keesokan harinya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan kepada kita gitu, apalagi perempuan ya Bunda ya, karena kan di sini kan perempuan yang paling dirugikan gitu ya, karena selalu jadi objek. Nah banyak banget kan orang-orang mengatakan itu karena bajunya yang terlalu pendek gitu kan, padahal kan enggak karena bajunya gitu. Maka itu banyak banget tuh Bunda. Kenapa tuh? Kenapa bisa dari bajunya gitu? Bukan bajunya sama tadi lah. Kita kan tidak bisa menghindari arus informasi hari ini ya gitu tuh. Teknologi informasi yang sudah luar biasa, semua anak-anak bisa mengakses gitu tuh.
boleh, semua boleh gitu. Makanya yang tidak boleh itu ketika pengetahuan itu ditelan mentah-mentah, apalagi anak-anak dan nggak punya filter kan. Anak-anak kan tahu kan, cuman lihat, dia kan mempraktekkan, pengen mencoba gitu. Copy ya, di copy kayak copy paste gitu. Nah, makanya yang jadi filter adalah mungkin ya orang-orang terdekatnya itu mulai dapat pengetahuan gitu tuh, bahwa apa yang kamu lihat misalnya, yang kamu tonton gitu. Misalnya kalau dia menonton, oh itu ada misalnya misalnya ya dia menonton satu tayangan video misalnya, dia kan hanya mempraktekkan, tidak tahu dampak dari apa yang dia tonton. Kalau dia praktekkan itu apa misalnya gitu tuh, itu kan dia tidak tahu, hanya mencoba aja. Nah ini juga kan perlu dikasih tahu sebagai orang tua tadi. Nah misalnya kalau dia sudah pubertas gitu, kalau anaknya sudah pubertas perlu dikasih tahu misalnya, nah kamu sudah pubertas nih, kamu sudah haid gitu tuh, kamu sudah misalnya sudah sunat, sudah mimpi basah. Nah ini tuh secara biologis itu kamu sudah aktif kayak gini. Nah nanti gitu tuh kamu harus merawat secara itu. Nah tapi kamu tidak boleh ya, misalnya kamu berelasi gitu, kamu tuh nanti ada rasa ser nih, suka sama lawan jenis gitu, itu manusiawi, itu normal gitu tuh. Yang tidak boleh adalah kamu misalnya melampiaskan hal hasrat, keinginan, libidomu itu gitu tuh dengan memaksa kepada pasanganmu, karena itu akan berdampak gitu tuh, akan berdampak misalnya secara biologis. Misalnya kalau perempuan, kamu bisa hamil loh gitu tuh, gitu tuh. Nah kalau kamu hamil nanti bagaimana gitu tuh, kamu kan nanti kan kamu harusnya meneruskan, misalnya kamu pengen apa gitu, diajak ngobrol. Nah ini tuh yang tidak boleh itu begitu. Jadi kalau kamu misalnya ada rasa suka sama orang lain, itu manusiawi gitu tuh. Yang tidak boleh itu ketika kamu punya rasa itu, kemudian kamu sedang misalnya berhasrat gitu kan, muncul hasrat gitu kan, seksualitasnya kan, karena manusia organnya bertumbuh dan berfungsi secara normal, dia kan pasti ada rasa itu. Nah itu bagaimana melampiaskannya, itu yang tidak boleh adalah ketika itu anak itu mulai muncul rasa hasrat itu memaksa kepada pasangannya. Apalagi kalau misalnya dia melihat video porno, nah gitu tuh. Nah kemudian dia mempraktekkan itu tanpa tahu dampaknya, tanpa tahu risikonya, kan nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Atau dari mana dia tahunya? Misalnya dari informasi-informasi itu yang tidak benar, lalu menggunakan tadi gitu tuh alat kuasa relasi yang tidak setara itu tadi untuk memaksa gitu tuh, untuk mengancam, ya kan, gitu tuh. Itu kan sesuatu yang seolah-olah saya punya kuasa misalnya, mengancam kalau kamu ini saya kasih tahu ke orang-orang. Si perempuannya merasa, aduh nanti kalau semua orang tahu bagaimana? Saya sudah tidak suci lagi, saya sudah tidak ini lagi, lalu siapa? Nggak ada ruang-ruang untuk bercerita misalnya. Nah bersyukurnya tadi gitu, misalnya sekarang sudah mulai ada ruang-ruang kecil. Ruang-ruang kecil itu menjadi tempat yang mungkin mereka tidak merasa sendiri, bisa menjadi support system. Orang tua juga sama gitu tuh, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menjudge gitu tuh. Dengarkan sepenuh hati apa yang dirasakan oleh anak kita misalnya, dengarkan pendapatnya, dengarkan alasannya, karena anak-anak ini tidak tahu gitu tuh. Mereka hanya mendapatkan informasi, mungkin tidak diurai ya gitu tuh. Tapi kalau didialogkan mungkin kan jadi, misalnya yang orang yang dewasa bisa ngasih tahu gitu tuh, ya kan. Itu gitu tuh. Pentingnya belajar itu tidak ada tamatnya. Itu kira-kira begitu. Belajar tidak ada tamatnya. Menjadi orang tua juga sama, menjadi guru juga sama, tidak ada tamatnya. Gitu tuh. Nah, Ibu gini, kan tadi juga saya sendiri kan ngelihat dari kasus yang ada di bertebaran di sosial media maupun yang terjadi di kampus saya sendiri gitu tuh. Terus perempuan selalu jadi objek kekerasan seksual, tapi yang selalu jadi penasaran gitu tuh. Mungkin untuk penanganan kayak misalkan untuk berani menyuarakan, berani untuk menceritakan hal yang dia alami, bisa ke teman-teman Umar Rahma. Tapi untuk setelah tindak lanjutnya tuh seperti apa sih Bu? Apakah karena memang kan undang-undang TPKS gitu kan, undang-undang tentang kekerasan seksual dan lain-lain gitu tuh. Nah itu tuh tindak penanganannya seperti apa? Karena memang kekerasan seksual misalkan nih kita kena luka bakar kan pasti ada bekasnya. Sedangkan kena pelecehan seksual tuh nggak ada bekasnya. Nah itu tuh yang selalu jadi penasaran teman-teman korban gitu tuh yang kena pelecehan seksual tuh, mereka nantinya gimana? Apakah setelah cerita nanti penanganan lanjutannya seperti apa?
Nah, kalau misalkan dibawa ke pihak pengadilan, itu kan biasanya mereka minta bukti, sedangkan bukti yang harus kita tunjukkan tuh seperti apa gitu. Untuk berani berbicara saja udah butuh effort banget gitu, Bu. Iya. Jadi gimana gitu? Iya, betul banget gitu. Untuk berani bercerita aja Iya. itu butuh susah dan butuh kekuatan yang luar biasa untuk dia berani cerita. Dan makanya betul banget. Nah, saya kan bukan ahli hukum ya, jadi saya tidak ingin mengomentari soal hukumnya, tapi memang sedikit ya mungkin ya, bahwa undang-undang TPKS, undang-undang misalnya ketika di pengadilan itu kan harus ada bukti, sedangkan di ketika orang mengalami kekerasan seksual kan nggak kelihatan. Nah, ini yang kemudian yang sepengalaman kami di Umarama ketika kami mengalami orang-orang yang mengalami kekerasan seksual adalah kita menemani, menjadi teman dengar, menjadi teman mengurai, menjadi teman perjalanan mengurai dia gitu tuh. Jadi kita akan bersama-sama dengan orang yang mengalami untuk dia bercerita dan diurai banget. Jadi seperti kayak benang kusut gitu tuh. Jadi kekerasan seksual itu kan yang dilukai kemanusiaannya. Iya, betul. Dan kemanusiaan itu nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Seperti kaca pecah, Iya. ketika direkat-rekatan dia akan tetap Nggak utuh. tetap nggak utuh. Makanya tetap retaknya kelihatan. Makanya kemudian yang dilakukan Umarama adalah sebisa mungkin kami menjadi teman perjalanan dan teman mengurai dia sampai pada mungkin di titik dia menemukan titik balik, apa sih makna kebenaran dari peristiwa yang pernah dia alami. Itu biasanya kami menemani dia sampai kemudian menemukan titik balik itu. Kalau bahasa kita titik balik gitu. Dan kita menjadi teman perjalanan mengurai dia dari pengalaman itu, karena mengurai itu kan ada banyak cara, ya kan? Merilis itu ada banyak cara, dari mulai dia mungkin menulis jurnal, dia mendengarkan musik, dia menari, dia melukis, dia menyanyi, dia pergi ke gunung, dia memasak, dia bercocok tanam, atau apapun sesuatu yang kemudian menghadirkan energi positif atau hormon kebahagiaan sehingga dia bisa mengurai kekusutan itu gitu tuh. Jadi itulah satu proses yang mungkin salah satu ya mungkin yang bisa membantu teman-teman yang mengalami kekerasan seksual. Minimal kami ada bisa menjadi support system bagi mereka dan mereka tidak merasa sendirian. Itu sih poin yang sepengalaman kami adalah ketika mereka tidak merasa sendirian, itu menjadi titik balik bahwa saya ingin melanjutkan hidup, gitu tuh. Yang kita tekankan adalah melanjutkan hidup, gitu tuh. Dan memang itu tidak mudah, gitu tuh, tidak mudah. Dan kami bisa memahami itu semua, gitu tuh. Jadi ya pelan-pelan, gitu tuh. Dan sebisa mungkin seperti itu sih, sepengalaman Umarama gitu mengalami itu, dan tidak dalam waktu yang cepat, dan kita juga bisa mengerti. Iya, karena kadang yang dibutuhin tuh bukan, maksudnya kadang kan keadilannya iya, keadilannya tuh dibalikin lagi ke orang yang ngalamin kayak gitu. Itu kan jarang banget kan, maksudnya orang misalkan lagi dengerin cerita temennya, misalkan aku ngalamin nih begini-begini, terus langsung ngasih solusi tanpa nanyain bener-bener kamu tuh maunya gimana. Atau di sini tuh pas kita dengerin, di sini banyak banget asumsi-asumsi, banyak banget solusi-solusi yang sebenarnya itu punya diri kita, bukan orang yang ngalamin kayak gitu. Jadi kalau aku ngerasain di Umarama tuh bener-bener dikembaliin lagi. Kayak aku agak kaget juga pas awal-awal cerita, aku pernah ngalamin cerita, terus keadilan yang kamu inginkan itu yang seperti apa? Itu kita nggak kepikiran sama sekali kan. Maksudnya kita mikirinnya kalau misalnya keadilan ya udah versinya kita ke hukum kan. Karena itu umumnya pasti ke hukum. Tapi keadilan yang benar-benar kita inginkan tuh yang seperti apa kayak gitu. Itu kan benar-benar kayak kembali lagi ke diri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan itu apa kayak gitu. Kayak yang benar-benar dibutuhin orang yang ngalamin tuh didengar sih. Kayak untuk teman bercerita, untuk kayak kita cerita tanpa dihakimi, itu udah seneng banget. Maksudnya akhirnya ada yang bisa dengerin aku, yang nggak ngehakimin aku, dan
mereka ngerti apa yang aku rasain walaupun mereka nggak ngalamin ngalamin yang pernah aku rasain kayak gitu. Itu tuh udah seneng banget, maksudnya susah untuk nemuin itu tuh. Kayak kita misalkan ke lembaga mana kayak gitu yang emang ke hukum misalkan cerita kayak gini, itu kan buka luka lama kan sebenarnya. Terus dikorek-korek lagi misalkan ke polisi atau suruh bukti itu, ngumpulin bukti-bukti itu kan perjalanannya panjang lagi dan mental kita itu belum selesai, maksudnya belum sembuh tapi udah dikorek-korek terus kayak gitu sih. Aku ngerasain kayak gitu ya, kayak misalkan kita ketemu sama orang-orang yang ngalamin tuh ya, yang paling penting kita dengerin dulu deh apa yang benar-benar mereka ingini, apa yang benar-benar mereka rasakan kayak gitu. Ya baru kayak gitu ya solusinya ya balik lagi ke diri orang yang ngalamin itu. Sepanjang waktu bahwa pada akhirnya nanti ada keputusan dia mau ke hukum mau ke apa itu setelah proses panjang dan biasanya ya sepengalaman Umarama ya nggak ada waktu yang ditentukan berapa kali ini nggak gitu tuh. Kadang-kadang ya ada yang dia baru menemukan titik balik atau merasa kondisi emosionalnya stabil itu kemudian dia menjadi oke, I'm fine and so must go on. Itu ada yang kemudian 1 tahun nggak ada ketentuan waktu lah. Kalau saya sih yang paling penting adalah satu hal adalah orang yang mengalami itu bisa menerima menerima dirinya dengan penuh kasih. Itu yang paling penting sih kalau di Muharram. Ini kita ngobrolnya luar biasa. Makanya tadi aku agak seneng banget gitu kayak ngedengerin cerita dari Gladys, ya aku tuh ingatnya beda lagi dari Gladys yang dia membuka ruang aman untuk teman-teman bercerita, terus dari Literasi Senja juga bisa jadi ruang aman buat teman-temannya yang di sekitar kan. Itu aku seneng banget, berarti kan kita membuka banyak ruang. Semakin banyak ruang-ruang kecil, ruang-ruang pergerakan. Kalau teman-teman ini orang-orang muda, teman-teman perlu tahu ya, Umarama itu kita selalu bilang gitu tuh, ini tuh satu pergerakan gitu tuh. Semakin banyak gitu tuh bikin ruang-ruang pergerakan kecil seperti ini dan terus membicarakan. Semoga saja orang itu semakin tidak perlu merasa risih lagi gitu tuh. Ini ya tentang diri kita kok, tentang kehidupan kita sehari-hari kok gitu tuh. Tentang bagaimana kita melanjutkan hidup yang tidak harus membawa luka gitu, tidak harus membawa rasa cemas, rasa khawatir, rasa jijik karena pengalaman yang pernah kita alami gitu tuh. Karena ada ruang-ruang kecil ini gitu yang menjadi support. Keren banget kalian. Terima kasih sudah hadir. Mungkin harapan terakhir mereka apa sih ke depan, Sob? Bisa untuk menyampaikan pesan untuk orang tua atau orang-orang muda. Iya, orang-orang muda, bisa disampaikan harapan kamu. Ya. Dari siapa dulu? Kan tadi aku nih. Berarti gue dulu. Halo teman-teman semuanya, harapan aku itu untuk perempuan dulu, jangan takut untuk berbicara tidak seperti yang tadi Bunda bilang ya, karena kalian itu adalah spesial banget gitu kan perempuan. Karena kalau misalnya nggak ada perempuan di dunia ini, siapa lagi gitu kan ya. Maka dari itu jangan takut ya untuk bersuara dan juga jangan takut untuk bertindak. Jangan takut juga untuk melakukan apa yang menurut kalian benar gitu. Dan untuk anak-anak di luar sana gitu kan, pesan saya tetap belajar juga, tetap juga berpendidikan, karena pendidikan itu adalah poin pertama untuk kita paham bahwasannya hal-hal seperti ini gitu. Dan untuk orang tua khususnya ya, karena ini kalau misalnya orang tua tuh penting banget perannya ya, bisa dikatakan penting banget. Ini suara hati nih. Iya. Suara hati anak. Suara hati anak. Iya benar. Itu untuk orang tua itu tolong banget ya lihatlah ke sisi anaknya gitu, jangan egois gitu, jangan melihatkan kayak orang tua tuh harus didengar gitu, karena ada masa-masanya anak juga harus didengar gitu kan, harus didengar, harus dibukakan bagaimana anaknya gitu. Maka dari itu tuh penting banget yang namanya ilmu parenting untuk orang-orang tua, karena sekarang tuh era-era globalisasi yang dimana tuh informasi itu cepat sekali gitu kan, apalagi di sini adalah anak-anak perempuan yang harus banget
notice gitu pada orang-orang tua, karena bahaya sekali zaman-zaman sekarang itu. Nah, itu mungkin pesan-pesan saya, dan juga tetap semangat untuk meraih mimpinya perempuan, karena kita adalah masa depan untuk bangsa kita. Ayo nih. Mungkin dari aku singkat aja, khususnya untuk perempuan, sayangi diri karena kamu berharga. Iya, dari Basi. Ada. Kalau saya pesennya buat teman-teman orang-orang muda dan juga teman-teman yang ada Sobat Rama yang ada di Cirebon ataupun yang di luar Cirebon itu gitu tuh. Tadi gitu, jangan merasa risih lagi gitu tuh, bahwa tadi berani berkata tidak itu kita tidak pernah diajarkan gitu tuh. Mulai sekarang teman-teman harus mulai berani gitu tuh berkata tidak, bahwa ketika teman-teman merasa tidak nyaman itu untuk berani, saya nggak mau, saya tidak gitu tuh. Mulai terus membangun ruang-ruang kecil, terus mencari komunitas-komunitas yang bisa menjadi tempat-tempat teman-teman muda untuk menggali potensi gitu tuh, menggali potensi teman-teman muda ke depan, sehingga teman-teman lebih banyak mendapatkan support system gitu tuh. Jangan merasa sendiri buat teman-teman yang mengalami gitu tuh, tetap semangat untuk melanjutkan hidup. Oke. Wah, podcast kita kali ini sangat seru dan berat, panas. Ya gitu tuh, santai tapi dalam gitu. Kita jadi serius ya, ternyata perlu ya membicarakan hal-hal seperti ini. Dan apa yang tadi kita bicarakan ini banyaknya ada di sini juga ya teman-teman, dan bukunya bisa dipesan di Umarama Store, ada di Shopee dan Tokopedia. Orang jualan jadi harus promosi dulu ya. Oke, mungkin sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe podcast ini, dan kalau misalkan teman-teman mau dengerin aja suaranya, teman-teman juga bisa dengerin podcast ini di Spotify-nya Umarama. Oke, sekian dari kita. Dadah.